Menteri Dalam Negeri perintahkan kepada Pemda untuk membuat perda berkaitan dengan pembayaran THR dan gaji 13, di mana dalam perda itu harus memuat daftar penerima. Nah, ini Bapak Ibu menjadi surat sakti ya, terutama bagi P3K pada waktu, di mana dalam PP nomor 9 2026 itu ternyata dikatakan tidak ada perbedaan antara P3K dan P3K pada waktu. Mari kita simak informasi ini, di mana dengan mengetahui edaran dari Mendagri ini kita ketahui bahwa mulai banyak Pemda yang memasukkan P3K paruh waktu ke dalam penerima THR. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah surat dari Kementerian Dalam Negeri tertanggal 9 Maret 2026 yang bersifat sangat segera, di mana perihalnya adalah percepatan pembentukan perda tentang teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026. Di mana surat ini khususnya ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Jadi Bapak Ibu, sebelum pemberian THR kepada ASN, maka Pemda itu diwajibkan dulu membuat perda yang memuat bagaimana teknis pemberian gaji THR dan gaji 13 ini. Siapa saja komponen yang menerima ya, dan apa saja komponen yang nanti diberikan. Nah, kalau kita lihat di sini berkenaan dengan ditetapkan dan diundangkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, ini adalah yang ditandatangani Prabowo tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemberiannya. Maka di sini disampaikan hal sebagai berikut. Pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 yang bersumber dari APBD itu terdiri dari, sebagaimana sudah ditetapkan, adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan adanya TPP ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan perintah pemberian ini, artinya TPP juga 1 bulan, kecuali bagi rekan-rekan ya yang P3K pengangkatannya proporsional nanti N/12. Nah, tentunya menerima sesuai dengan perhitungan. Nah, berdasarkan hal tersebut bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di seluruh Pemda ini harus diatur ya dalam peraturan kepala daerah. Jadi harus dikeluarkan itu. Bapak Ibu, ini menjadikan penguatan dan kartu sakti bagi P3K paruh waktu untuk melihat apakah Pemda ini peduli kepada P3K paruh waktu. Karena surat ini harus diserahkan kepada Mendagri ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan implementasi kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar segera melakukan percepatan pembentukan perda tersebut tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan hari raya itu dengan mempedomani peraturan ataupun peraturan Presiden ya, Pemerintah nomor 9, sehingga tidak perlu dilakukan permohonan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Kemudian melaporkan kepada Mendagri ya, ini paling lama 7 hari ya setelah perda itu dibuat oleh daerah. Dan ini dilakukan pelaporannya melalui aplikasi e-Perda. Nah, ini Bapak Ibu ya, baik sekali ya. Menteri Dalam Negeri cekinya adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Nah, Bapak Ibu, dari surat perintah Mendagri inilah akhirnya kita dapati Bapak Ibu ya, seluruh daerah ya, mulai dari sinilah ya, formulasi menetapkan besaran TPP THR P3K paruh waktu ini sudah dikeluarkan. Contohnya ini Bapak Ibu, kita lihat di Makassar ya. Di Makassar ini akhirnya memberi THR kepada P3K paruh waktu setelah adanya kepastian itu dituangkan dalam Perwali. Nah, ini ya, Peraturan Wali Kota Makassar tentang perintah dari Mendagri tadi yang tertera pada nomor 2 tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk APBD 2026. Nah, ini disebutkan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu itu mendapatkan ya, paling lambat Jumat hari ini katanya ya. Nah, ini ya, jadi untuk Kota Makassar. Jadi dasar penyalurannya jelas ya dengan perda. Kemudian disebutkan perintah ini memastikan seluruh pegawai yang selama ini turut berkontribusi mendapatkan manfaat kebijakan. Kemudian daerah lain Bapak Ibu, ini ya, sebegini besaran THR P3K paruh waktu dengan masa kerja 2 bulan. Nah, ini bagi rekan-rekan yang menerima SK itu dari Januari Februari ya. Nah, ini hanya perhitungan
2/12 kali gaji paruh waktu rekan-rekan, yaitu di pemerintah Kabupaten Kudus ya, Jawa Tengah, yang mengalokasikan 3,06 miliar untuk paruh waktunya. Nah, kalau dilihat di sini perhitungannya ini juga berdasarkan hasil terbitan perdanya. Namun di sini kalau kita lihat hitungannya cukup kecil ya, cukup besar ya, 500.000 ya untuk 2 bulan kerja. Ini kita nggak tahu hitungan gaji mereka berapa nih. Perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Jadi kalau baru bekerja sekitar 2 bulan, penerimanya sekitar 500.000. Ini cukup besar. Ini kalau gaji per waktunya 1 juta, ini untuk 6 bulan bekerja nih 500.000 ya. Nah, ini tidak dijelaskan berapa gaji pokok ataupun gaji yang diterima rekan-rekan paruh waktu di daerah Kudus ini. Kemudian daerah lain lagi ini ya, instruksi resmi siapkan anggaran P3K paruh waktu setelah ada surat dari Mendagri tadi juga adalah dari Kabupaten Bogor ya Bapak Ibu, dipastikan menerima tunjangan raya untuk paruh waktunya, di mana disiapkan 10,6 miliar, yang mana menerima cukup banyak ya, 9.867 orang. Ini untuk Kabupaten Bogor ya Bapak Ibu. Kemudian lagi alhamdulillah ya, sebagaimana video yang sebelumnya kita sudah sampaikan, ini di Palembang ya, Palembang sudah menyebutkan bahwa THR itu untuk penerima paruh waktu juga. Nah, ini juga berdasarkan kepastian yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2026. Nah, ini berdasarkan surat perintah ya dari Menteri Dalam Negeri ya, untuk segera membuat perda berkaitan dengan pembayaran itu yang harus memuat siapa saja yang menerima. Jadi jangan sampai P3K paruh waktu itu dikatakan di luar dari yang tidak dikatakan dapat ya. Nah, dua-duanya dapat ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, di Mataram ini ada statement ya yang mengatakan bahwa Pemkot ya Mataram ini memberikan P3K paruh waktu juga THR. Ini adapun disebutkan ada 3.067 orang. Dia mengatakan bahwa di dalam kepastian paruh waktu terbit menerima THR itu tertuang dalam PP 9 2026 yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara P3K dan P3K paruh waktu ini ya. Nah, padahal kalau saya lihat memang tidak ada sih saya jumpai kalimat itu, namun mungkin Pemda mengartikan ini kalau sudah termasuk P3K maka termasuk pula P3K paruh waktu. Memang sesuai regulasi sepertinya harus masuk Bapak Ibu. Nah, jadi memang surat edaran dari Mendagri ini sangat penting ya, menjadi surat sakti bagi rekan-rekan paruh waktu untuk memastikan rekan-rekan ini mendapatkan hak yang sama meskipun jumlahnya nanti proporsional ya, sesuai dengan berapa lama Bapak Ibu diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan rumus N/12 kali gaji Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, pastinya rekan-rekan semua akan menunggu pemberian dan pembayaran THR ini, walaupun mungkin nanti untuk rekan-rekan paruh waktu gaji 13-nya masih belum dapat ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.